Baik, sebelum saya memulai presentasi pada hari ini, izinkan saya untuk mengaturkan panganjali umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Selamat pagi, Bapak I Ketut Sunarwijaya, SE.MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Perbankan dan LPD, beserta rekan-rekan kelas akuntansi A pagi yang saya hormati. Di sini saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang dimana dengan judul akuntansi unit deposito dan tabungan. Sebelum memasuki kepada pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3 terlebih dahulu, dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya I Gede Eka Anggara Putra, nomor absen 7. Di sini saya selaku moderator serta pemateri pertama. Dan adapun rekan saya yakni Inyoman Naracipta Cayana, absen 14 selaku pemateri kedua. Di mana pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan membahas materi mengenai yang pertama yakni konsep serta prinsip-prinsip dari akuntansi deposito. Pengertian deposito menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Berbeda dengan jenis simpanan lainnya, simpanan deposito mengandung prinsip dengan unsur jangka waktu yang lebih panjang serta dapat ditarik atau dicairkan setelah jatuh tempo. Jatuh tempo di sini artinya masa berakhirnya simpanan deposito yang dimana jika nasabah menyimpan uangnya dalam deposito berjangka dengan waktu 3 bulan, maka uang tersebut dapat dicairkan setelah jangka waktu yang telah ditentukan yaitu 3 bulan. Kemudian sarana atau alat untuk menarik uang yang disimpan di deposito tergantung dari jenis depositonya sendiri. Artinya jenis deposito mengandung beberapa perbedaan sehingga diperlukan sarana yang berbeda pula. Berikut ini ada 3 jenis deposito yang sudah diterapkan di negara kita sendiri, yaitu yang pertama ada deposito berjangka. Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan berdasarkan jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi, mulai dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, hingga dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama perseorangan maupun lembaga. Artinya di dalam bilet deposito berjangka akan ada nama seseorang atau nama lembaga tersebut. Yang kedua ada sertifikat deposito. Sertifikat deposito pada prinsipnya hampir sama dengan deposito berjangka, yaitu simpanan dana pihak ketiga atau masyarakat serta terikat oleh jangka waktu yang tepat. Perbedaannya adalah di mana sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk atau pembawa, sedangkan deposito berjangka diterbitkan atas tunjuk atau nama. Yang ketiga ada deposito on call. Deposito on call merupakan deposito berjangka yang hanya dapat ditarik dengan pemberitahuan sebelumnya. Deposito ini memiliki jangka waktu minimal 7 hari dan paling lambat kurang dari 1 bulan. Deposito on call diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar. Misalnya 50 juta tergantung dari bank yang bersangkutan. Baik, itu dia pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya yakni Inyoman Naracipta Cayana. Kepada Nara, saya persilakan. Baik, terima kasih waktunya oleh moderator. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep dan prinsip-prinsip akuntansi tabungan. Konsep tabungan. Tabungan merupakan salah satu produk perbankan yang bertujuan untuk perhimpunan dana atau funding. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, pengertian tabungan yaitu simpanan masyarakat atau pihak lain yang penarikannya bisa dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan syarat-syarat tertentu yang sudah disepakati antara pihak bank dan nasabah. Berdasarkan SK Dir BI nomor 2263 Kep Dir tanggal 1/12/1989
bahwa syarat-syarat penyelenggaraan tabungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bank hanya dapat menyelenggarakan tabungan dalam bentuk rupiah. Yang kedua, ketentuan mengenai penyelenggaraan tabungan ditetapkan oleh bank masing-masing. Yang ketiga, penarikan tabungan tidak dapat menggunakan cek, biliet giro, serta surat perintah bayar lainnya yang sejenis. Yang keempat, penarikan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi bank atau alat yang disediakan untuk keperluan tersebut, misalnya ATM. Yang kelima, bank penyelenggaraan tabungan diperkenankan untuk menetapkan sendiri cara pelayanan, sistem administrasi, setoran, frekuensi pengambilan, tabungan pasif, tingkat suku bunga, cara perhitungan dan pembayaran bunga, pemberian hadiah, dan nama tabungan. Dan yang terakhir, bunga tabungan dikenakan pajak penghasilan atau PPh sebesar 15% final untuk penduduk dan 20% untuk bukan penduduk. Materi selanjutnya yaitu pencatatan transaksi tabungan. Setiap setoran tabungan akan dicatat sebesar nilai nominal setoran dan selanjutnya disajikan sebesar nilai kewajiban. Nilai kewajiban dapat diartikan sebagai saldo ditambah bunga yang diperhitungkan dikurangi pajak. Setiap bunga yang diperhitungkan dikreditkan ke rekening tabungan. Untuk contohnya bisa kalian lihat di RMK yang telah kami kirimkan. Untuk materi selanjutnya yaitu sarana penarikan tabungan. Penarikan tabungan merupakan pengambilan dana yang dilakukan oleh nasabah. Dalam melakukan penarikan terhadap rekening tabungan, bank memberikan beberapa sarana yang dapat digunakan oleh nasabah untuk menarik tabungannya, yaitu yang pertama, buku tabungan. Buku tabungan merupakan salah satu bukti bahwa nasabah tersebut adalah nasabah penabung di bank tertentu. Di dalam buku tabungan berisi catatan saldo tabungan, penarikan, penyetoran, serta pembebanan yang mungkin terjadi. Yang kedua, slip penarikan. Formulir yang disediakan oleh bank untuk kepentingan nasabah yang ingin melakukan penarikan tabungan melalui kantor bank yang menerbitkan tabungan tersebut. Yang ketiga, ATM. Sejenis kartu plastik yang fungsinya dapat digunakan menarik dana tunai dari rekening tabungan melalui mesin ATM yang telah disiapkan oleh bank. Yang keempat, sarana lainnya yaitu formulir transfer, merupakan sarana pemindahan bukuan untuk nasabah dalam melakukan pengiriman uang baik ke bank sendiri maupun ke bank lain. Untuk materi selanjutnya yaitu bunga tabungan dan perhitungannya. Bunga tabungan dihitung pada setiap akhir bulan dan langsung dikreditkan ke rekening tabungan. Dengan demikian, bunga tabungan akan menambahkan saldo pada tabungan. Perhitungan bunga bisa dilakukan secara harian atau bulanan dengan mendasarkan pada saldo terendah. Suku bunga tetap atau berubah atau kombinasi dari kedua hal tersebut. Untuk contohnya dapat kalian lihat di RMK maupun di PPT. Materi selanjutnya yaitu hadiah untuk penabung. Bank sering menyelenggarakan tabungan berhadiah. Hadiah yang diberikan ini dalam pandangan akuntansi dicatat sebagai biaya. Biaya ini umumnya diperhitungkan proporsional dengan kemampuan suatu cabang dalam menghimpun dana melalui tabungan. Kemampuan itu tercermin dalam posisi saldo tabungan di neraca cabang. Dengan demikian, sebagian besar suatu cabang menghimpun dana tabungan, maka semakin besar porsi biaya hadiahnya, begitu pula sebaliknya. Untuk materi selanjutnya yaitu tabungan ongkos naik haji. Tabungan ONH diselenggarakan baik oleh bank konvensional maupun bank syariah. Pada bank konvensional, tabungan ONH tidak diberikan bunga, namun jasa tabungan diberikan dalam bentuk lain, misalnya bingkisan tertentu pada setiap bulan selama saldo tabungan masih mengendap. Sedangkan pada bank syariah, tabungan ONH mendapatkan bagi hasil. Biaya untuk membeli souvenir tertentu dibutuhkan sebagai biaya promosi. Baik, sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, itu dia pemaparan materi dari kelompok 3. Kami mohon maaf sebelumnya jika ada pengucapan atau pelafalan kosakata yang salah karena keterbatasan kami sendiri. Karena diawali dengan panganjali umat, maka kami akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bapak dosen beserta rekan-rekan kelas akuntansi A pagi yang telah mendengarkan hasil dari pemaparan diskusi kelompok 3. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.